Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifat Sulisna. Saya adalah mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai penelitian kritik sastra. Karya-karya kritik sastra pada hakikatnya merupakan kristalisasi tanggapan atau sambutan pembaca, khususnya pembaca canggih atau kritikus. Teori yang paling tepat digunakan sebagai landasan analisis ialah resepsi sastra seperti yang telah dirumuskan oleh Jauss 1974 dan Isser 1980 sampai 1987 dengan prinsip dasarnya yang terkenal yaitu horizon harapan, horizon of expectation, dan tempat terbuka blank emptiness. Kritik sastra menurut Tanaka tahun 1976 halaman 49 sampai 50, kritik sastra dibedakan menjadi dua kategori sistem, yaitu sistem kritik akademik, the academic critic system, dan sistem kritik umum, the general critic system. Kritik akademik adalah kritik yang berkembang di lingkungan akademik, dan kategori kritik ini dikembangkan oleh para akademisi. Sedangkan kritik umum adalah kritik yang berkembang dalam masyarakat umum, dan biasanya media yang digunakan adalah media massa umum. Sasaran yang dituju oleh kritik akademik adalah khayal terbatas saja, kecuali jika kritik tersebut kemudian disusun sedemikian rupa sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum. Sedangkan kritik umum sejak awal memang ditunjukkan kepada khalayak umum atau secara lebih luas. Sejarah kritik sastra. Sejarah mengungkapkan bahwa kritik sastra Indonesia modern mengalami transformasi wajah. Dalam buku Kritik Sastra Indonesia Modern dinyatakan bahwa kritik sastra Indonesia modern awalnya ditulis oleh para sastrawan sejak periode Balai Pustaka sampai dengan periode Angkatan 45. Setelah itu, pertengahan tahun 1950-an, wajah baru ditunjukkan oleh kalangan akademik di lingkungan universitas melalui penulisan kritiknya yang dikenal juga dengan kritik akademik. Para sastrawan tetap menuliskan kritik terhadap karya sastra. Meskipun demikian, antara tahun 1956 sampai dengan 1988, penelitian kritik sastra akademik tetap mendominasi. Sebelum memasuki ke dalam kritik novel, kritik cerpen, dan kritik puisi, sebagaimana peneliti harus menentukan terlebih dahulu karya sastra apa yang ingin diteliti oleh peneliti. Ini adalah contoh dari kritik novel, kritik sastra novel. Kritik sastra karya Saryati Najmuddin Tom meneliti novel Barca karya Ena Hadini dengan menggunakan teori kritik sastra feminis. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa timbulnya berbagai isu wanita atau permasalahan wanita merupakan akibat dari beberapa sebab yang bersumber dari: 1. Paham patriarki yang dianut oleh pria yang menekankan adanya pembagian kerja secara seksual dan yang harus dipatuhi oleh kaum wanita. 2. Perilaku agresivitas pria dalam bentuk cinta segitiga dengan wanita lain. Dan 3. Perbedaan sosiokultural termasuk norma sosial dalam suatu perkawinan campur yang menimbulkan berbagai pembenturan dan pergeseran norma sosial dan perilaku deviasi. Menurutnya, novel Barca melegitimasi bahwa keliruan, kelemahan, dan tindak deviasi baik pria maupun wanita tidaklah selalu bersumber pada diri kaum wanita seperti pandangan tradisional selama ini. Kemudian contoh dari kritik cerpennya, kritik sastra karya Rudi Kasiswanto, Metafor Resorian, Penerobosan Dunia Simbolik Cerpen, Rumah yang Terbakar karya Kunto Wijoyo. Dalam artikel tersebut, Rudi membahas simbol-simbol yang terdapat dalam cerpen Rumah yang Terbakar, sebuah cerpen karya Kunto Wijoyo yang dimuat di dalam buku Hampir Sebuah Subversi 1999. Dalam artikel tersebut, Rudi menyatakan bahwa cerpen Kunto Wijoyo selama 3 tahun berturut-turut memperoleh predikat cerpen terbaik di Kompas tahun 1995 dengan cerpen Laki-laki yang Kawin dengan Peri tahun 1996 dengan cerpen Pistol Perdamaian dan tahun 1997 dengan cerpen Anjing-anjing Menyerbu Kuburan. Kemudian kritik puisi. Pradoto menyatakan bahwa puisi Punjangga Baru adalah awal puisi Indonesia modern. Untuk memahami puisi Indonesia modern sesudahnya dan puisi Indonesia
secara keseluruhan, penelitian puisi penjangga baru penting dilakukan. Hal ini disebabkan karya sastra termasuk puisi tidak lahir dalam kekosongan budaya, termasuk karya sastra. Di samping itu, karya sastra itu merupakan respons jawaban terhadap karya sastra sebelumnya. Puisi Punjanga Baru 1920 sampai 1942 itu lahir dan berkembang pada saat bangsa Indonesia menuntut kemerdekaan dari penjajah Belanda. Oleh karena itu, perlu diteliti wujud perjuangannya di samping wujud latar sosial budayanya. Untuk memahami puisi secara mendalam, juga puisi Punjanga Baru perlu diteliti secara ilmiah keseluruhan puisi itu, baik secara struktur estetik maupun muatan yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada penelitian puisi Punjanga Baru yang tuntas, sistematik dan mendalam. Sifat penelitian yang sudah ada itu impresionistik, yaitu penelaahan hanya mengenai pokok-pokoknya tanpa analisis yang terperinci sesuai diuraikan secara ringkas. Kesimpulannya adalah ditemukan bahwa ternyata orientasi kritik sastra Indonesia mengaruh pada dua sasaran besar, yaitu kritik terhadap karya sastra dan kritik terhadap hal-hal di luar karya sastra. Orientasi kritik terhadap karya sastra secara dominan tentu kepada novel, kemudian tertuju kepada novel, kemudian disusun kepada cerpen puisi. Sedangkan kritik terhadap karya naskah drama tidak ada. Sementara itu kritik terhadap hal-hal di luar karya sastra tertuju kepada teori, sejarah, kritik itu sendiri. Sedangkan khusus kritik terhadap pengarang, penerbit, pengayom, dan pembaca tidak ada. Apabila dibandingkan orientasi kritik terhadap karya sastra lebih dominan daripada kritik terhadap hal-hal di luar sastra. Kenyataannya demikian membuktikan bahwa dewasanya telah terbangun suatu kesadaran yang tinggi bahwa sesungguhnya yang disebut kritik sastra adalah kritik terhadap karya sastra, bukan kritik terhadap hal-hal lain yang ada di luar karya sastra. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa kritik akademik memiliki ciri yang berbeda dengan kritik umum. Jadi teman-teman untuk peneliti yang ingin meneliti karya sastra, tentukan terlebih dahulu karya sastra apa yang ingin kalian kritik. Tentunya dengan adanya landasan teori, sejarah, pengarang, atau terhadap karya sastra itu sendiri. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila bisa haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.